Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas panduan penerapan kurikulum merdeka tingkat sekolah dasar. 4 hal yang akan saya bahas pada video ini, yaitu yang pertama tentang bagaimana karakteristik kurikulum merdeka khusus di tingkat sekolah dasar. Kemudian yang kedua yaitu perubahan pokok, apa saja perubahan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana SKL sekolah dasar, karena dari SKL inilah kita jadikan dasar bagaimana nanti kita mendidik dan menciptakan lulusan sekolah dasar. Dan yang keempat yaitu bagaimana struktur kurikulum di tingkat sekolah dasar. Kita bahas yang pertama yaitu karakteristik kurikulum merdeka, yaitu berfokus pada materi esensial. Artinya materi tidak terlalu luas, tetapi bagaimana siswa mampu memahami, menerapkan, sehingga pembelajaran akan lebih mendalam, terutama dalam pengembangan literasi dan numerasi siswa. Kita tidak boleh memahami literasi adalah bahasa Indonesia dan numerasi adalah matematika. Tetapi semua mata pelajaran bisa kita ajarkan tentang numerasi dan literasi. Literasi yaitu mampu memahami apa yang dibaca, mampu mengolah informasi, dan mampu menerapkannya. Sedangkan numerasi memang berhubungan dengan angka, tabel, dan simbol. Semua pelajaran nanti memang mengajarkan bagaimana siswa-siswi itu akan berkembang secara literasi dan numerasinya. Kemudian yang kedua, ada profil pelajar Pancasila, di mana nanti dikembangkan melalui pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek yang dikejar utama bukan hasilnya, tetapi karakternya atau prosesnya. Yakni tujuan utamanya ingin mengembangkan soft skill dan karakter siswa. Pembelajaran berbasis proyek ini akan masuk struktur kurikulum, yaitu 20-30% setiap pelajaran, dan akan dialokasikan pembelajaran berbasis proyek. Contoh, matematika dalam seminggu 4 jam. Kemudian 3 jam pembelajaran reguler di kelas dan yang 1 jam dialokasikan untuk pembelajaran berbasis proyek. Dari alokasi yang 20% tadi, semua mata pelajaran digabungkan, dibuat jadwal pembelajaran berbasis proyek. Kemudian, karakteristik yang ketiga adanya fleksibilitas, diberi kebebasan baik itu guru, sekolah maupun siswanya. Kalau di tingkat sekolah dasar diberi kebebasan untuk memakai pendekatan. Pada kurikulum 2013 diwajibkan memakai tematik, tetapi pada kurikulum merdeka ini dibebaskan menggunakan pendekatan tematik atau berbasis mata pelajaran, dan semua itu diserahkan kepada satuan pendidikan maupun pada guru kelas masing-masing. Kemudian, fleksibilitas yang kedua yaitu capaian kegiatan disusun per fase bukan per jenjang. Kalau dulu, kelas 1 ditentukan tujuannya ini, kelas 2 ditentukan tujuan, kelas 3 dan seterusnya. Pada kurikulum merdeka ini nanti dibuat per fase. Contoh fase A untuk kelas 1 dan 2, jadi capaian pembelajaran dibentuk di suatu fase, boleh disampaikan di kelas 1, boleh di kelas 2, atau boleh disampaikan kedua-duanya. Kemudian jam pelajaran disusun per tahun, bukan per minggu. Kita lanjut pembahasan yang kedua yaitu apa saja perubahan di tingkat sekolah dasar. Perubahan yang pertama yaitu pelajaran IPA dan IPS akan digabung menjadi IPAS, yaitu Ilmu Pendidikan Alam dan Sosial. Kenapa digabung? Karena menurut para ahli, anak tingkat sekolah dasar ini tahap berpikirnya masih konkret, masih sederhana, dan belum detail. Penggabungan ini bertujuan untuk memicu anak dalam mengelola alam dan sosial secara terpadu dan komprehensif. Perubahan yang kedua yaitu bahasa Inggris sudah menjadi mata pelajaran pilihan. Nanti siapa saja yang boleh mengajar bahasa Inggris? Bahasa Inggris dapat diajarkan oleh guru kelas yang memiliki kompetensi bahasa Inggris
atau guru bahasa Inggris yang bersedia di sekolah tersebut, guru bahasa Inggris di sekolah dasar atau SMP terdekat yang ditugaskan dan diakui beban kerjanya, atau juga mahasiswa yang masuk dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Perubahan yang ketiga yaitu mata pelajaran keterampilan akan diganti dengan seni dan budaya. Sekolah nanti menyiapkan satu jenis seni, yaitu boleh seni musik, seni rupa, seni teater, ataupun seni tari. Perubahan yang keempat yaitu pendidikan Pancasila akan menjadi pengganti mata pelajaran PPKN. Istilahnya diganti karena pemerintah ingin memperkuat penanaman karakter sesuai nilai Pancasila, bukan hanya teori dan pengetahuannya saja. Kemudian selanjutnya pembahasan SKL di sekolah dasar. SKL adalah kualifikasi minimum yang harus dicapai siswa pada akhir jenjang. Penyusunan SKL SD difokuskan pada yang pertama yaitu mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, menanamkan karakter sesuai dengan nilai Pancasila. Dan yang ketiga, menumbuhkan literasi dan numerasi untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Jika kita perhatikan nomor 1 dan 2 ini berhubungan dengan karakter, dan pada nomor 3 baru berhubungan dengan pengetahuan. Karena pemerintah lebih ingin mengembangkan soft skill siswa, karakter siswa, bagaimana peserta didik Indonesia ini memiliki karakter-karakter untuk mengikuti perkembangan zaman. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu struktur kurikulum tingkat sekolah dasar. Yang pertama yaitu pembagian fase, yang kedua pendekatan pembelajaran, yang ketiga proporsi beban belajar, dan yang keempat pembagian beban belajar. Fase perkembangan siswa tingkat sekolah dasar yaitu dibagi 3. Yang pertama fase A, fase B, dan fase C. Fase A yaitu untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, dan fase C untuk kelas 5 dan 6. Capaian pembelajaran disusun per fase, bukan per tahun atau per jenjang, yaitu guru memiliki fleksibilitas untuk menuntaskan capaian pembelajaran. Contoh pada fase A, pada capaian kegiatan siswa mampu memahami bilangan sampai 10.000. Berarti capaian ini bisa dituntaskan di kelas 1, di kelas 2, ataupun bisa dituntaskan di kelas 1 dan 2. Yang penting pada akhir fase harus tuntas. Selanjutnya, pada pendekatan pembelajaran seperti yang telah dibahas tadi, guru tidak lagi diwajibkan untuk menggunakan pendekatan tematik, tetapi diberikan fleksibilitas untuk menggunakan tematik ataupun berbasis mata pelajaran. Yang ketiga yaitu proporsi struktur kurikulum, yaitu pembelajaran dilakukan melalui 2 kegiatan. Yang pertama intrakurikuler, yaitu pembelajaran sebagaimana pembelajaran di kelas reguler, yaitu sebanyak 80%. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis proyek untuk menggali pelajaran Pancasila, yaitu sebanyak 20%. Contohnya, jika matematika per minggu ada 4 jam mata pelajaran, maka 3 jam pelajaran itu untuk intrakurikuler dan 1 jam pelajaran untuk proyek. Yang terakhir yaitu struktur kurikulum. Pada dasarnya, tidak ada perubahan kalau dulu matematika 5 jam masih sama 5 jam, yang membedakan adalah proporsinya saja. Jika matematika dulu 5 jam berarti nanti 4 jam untuk kegiatan belajar mengajar biasa di kelas dan yang 1 jam khusus untuk proyek. Khusus untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, karena jamnya banyak, ada 8 jam, jadi 6 jam untuk kegiatan belajar di kelas dan 2 jam untuk kegiatan berbasis proyek. Untuk penerapan pada tahun pertama yaitu kelas 1 dan 4, pada tahun kedua ditambah lagi yaitu jadi kelas 1, 2, 4, dan 5, dan pada
tahun ketiga semua bisa menerapkan. Dan yang terakhir, bagaimana pembelajaran berbasis proyek sudah disampaikan tadi. Pembelajaran berbasis proyek ini yang disasar bukan hanya hasilnya, tetapi prosesnya, yaitu ingin mengembangkan profil pelajar Pancasila. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.